Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Aidi, NIM 19310412003, kelas Penjaskesrek E, angkatan 2019. Dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Ya, di sini saya akan membawakan materi tentang smash dan bentuk latihan dalam bulu tangkis. Ya, kita masuk di pendahuluan. Dalam permainan bulu tangkis, pukulan smash menjadi salah satu pukulan yang diandalkan guna meraup angka. Pukulan smash itu adalah pukulan yang dilontar secara cepat dan sekeras-kerasnya dengan menuklik yang masuk ke bidang lawan. Bahkan pukulan smash itu sedikit mirip dengan pukulan lob. Hanya saja perbedaannya terletak pada cara memukul shuttlecock-nya. Jika pada pukulan lob, posisi shuttlecock dipukul ke atas. Kalau pukulan smash itu shuttlecock dipukul tajam ke bawah dengan menggunakan tenaga dan kecepatan yang lebih keras. Meski ada pukulan lain yang sifatnya memancing lawan, merusak atau mengacaukan posisi lawan, dan ada juga membuka daerah permainan lawan, maka pukulan smash itu ditujukan untuk menjatuhkan shuttlecock menikuk tajam dengan pukulan sekeras-kerasnya ke bidang permainan lawan. Selanjutnya, jadi betapapun kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemain melakukan berbagai macam teknik, pukulan tidak akan sempurna jika tidak dilengkapi dengan pukulan smash yang baik. Dan ada 4 macam pukulan smash dalam bulu tangkis, yaitu smash penuh, smash potong, smash the hand, smash dan backhand. Adapun pukulan smash penuh itu adalah pukulan yang dilakukan dengan daun raket seluruhnya dengan memiliki kekuatan maksimal. Namun biasanya shuttlecock menjadi kurang terarah, dan pukulan smash penuh itu menggunakan kekuatan tenaga dengan posisi fan smash, dan pukulan ini harus dapat mematikan lawan. Kalau pukulan smash potong itu pukulan yang kurang keras, tidak menggunakan tenaga penuh, tetapi shuttlecock lebih tajam dan lebih terarah. Biasanya pukulan smash potong itu dilakukan secara menyilang atas, bisa dibilang cross smash. Lalu pukulan smash the hand smash, yaitu pukulan pada posisi tertentu lawan dapat mengembalikan smash dengan pukulan lob ke posisi backhand atau pengembalian servis ke arah bagian kiri lapangan. Sedangkan pukulan backhand smash adalah pukulan yang dilakukan dari sebelah kiri dengan mengutamakan gerak keterampilan pergelangan tangan. Gerak keterampilan tangan, dan biasanya pukulan ini paling tepat untuk menyambar shuttlecock yang biasanya menggunakan keterampilan tangan, hanya cepat dan tidak perlu memukulnya dengan sekuat tenaga. Selanjutnya, di pengertian smash. Smash dalam bulu tangkis adalah teknik dasar pada permainan bulu tangkis yang dilakukan menggunakan pukulan raket pada shuttlecock ke arah bidang permainan lawan dengan melewati net secara cepat dan tajam mengarah ke bawah. Smash memiliki kecepatan dan kekuatan yang dapat mematikan lawan karena shuttlecock sulit untuk dikembalikan lagi. Smash merupakan teknik pukulan yang dilakukan dengan cara overhand, di mana pukulan yang dilangsungkan harus dilakukan dengan sekuat tenaga dari posisi A, dikembalikan nukik tajam ke arah lawan. Biasanya pemain yang mampu menguasai teknik smash berpeluang besar untuk menghasilkan poin, sebab teknik ini sangat sulit diantisipasi atau dikembalikan oleh lawan. Adapun macam-macam smash
dalam bulu tangkis. Terdapat 5 macam smash pada permainan bulu tangkis, yaitu 1. Smash bulu tangkis penuh. 2. Smash bulu tangkis potongan. 3. Smash melingkar ke dalam bulu tangkis. 4. Smash cambukan atau flick smash dalam bulu tangkis. 5. Smash backhand bulu tangkis. Yang pertama, smash bulu tangkis penuh. Pukulan smash penuh adalah melakukan pukulan smash dengan mengayunkan pukulan-pukulan raket yang perkenaannya tegak lurus antara daun raket dengan datangnya shuttlecock, sehingga pukulan itu dilakukan dengan tenaga penuh. Yang kedua, smash bulu tangkis potongan. Pukulan smash dipotong adalah melakukan pukulan smash pada saat impact atau perkenaannya antara ayunan raket dan penerbangan shuttlecock dilakukan dengan cara dipotong atau diiris dengan kecepatan jalannya shuttlecock agak kurang cepat, tetapi daya incar shuttlecock tajam. Yang ketiga, smash melingkar dalam bulu tangkis. Pukulan smash melingkar adalah melakukan gerakan dengan mengayunkan tangan dan memegang raket, kemudian dilingkarkan melewati atas kepala. Dilanjutkan dengan mengarahkan pergelangan tangan dengan cara mencambukkan raket sehingga melentingkan shuttlecock mengarah ke seberang lapangan lawan. Yang keempat, smash cambukan flick smash dalam bulu tangkis. Cara melakukan pukulan ini adalah dengan mengaktifkan pergelangan tangan untuk melakukan cambukan dengan cara ditekan ke bawah. Kelajuan penerbangan shuttlecock dari hasil pukulan ini tidak cepat, tetapi kecuraman penerbangan shuttlecock inilah yang diharapkan. Yang kelima, smash hand bulu tangkis. Smash backhand bulu tangkis. Pukulan backhand smash adalah melakukan pukulan smash dengan menggunakan daun raket bagian belakang sebagai alat pemukul, sedang biasanya yang digunakan untuk memukul adalah daun raket bagian depan yang disebut dengan pukulan forehand. Pada saat memukul smash dengan cara backhand, ini posisi badan membelakangi net. Adapun cara melakukan smash dalam bulu tangkis yaitu 1. Pertama, posisi awal berdiri tegak dengan memegang raket di tangan, melihat arah shuttlecock sampai mendekati posisi di atas kepala dengan jangkauan raket. Yang kedua, kemudian tarik tangan yang sedang memegang siku ke arah belakang hingga terarah ke atas backswing, sedangkan tangan lain sebagai penyeimbang dengan diangkat mendekati bahu. Yang ketiga, lalu pada saat shuttlecock tepat di jangkauan, lompat secara vertikal dan pukul menggunakan raket dengan mengarahkan daun raket ke arah shuttlecock secara kuat dan cepat. Yang keempat, pada saat raket tepat mengenai bola, kaki diluruskan untuk menambah daya kekuatan memukul pada tangan. Yang kelima, selanjutnya lakukan gerakan lanjutan dengan badan mengikuti arah lengan tangan yang digunakan untuk memukul shuttlecock dengan raket. Kesalahan melakukan smash bulu tangkis. Berikut kesalahan yang sering yang dilakukan oleh pemain pada saat bermain bulu tangkis sebagai berikut, yaitu 1. Pukulan smash terlalu mendatar, tidak menukik tajam ke arah bawah pada bidang gawang. 2. Tidak adanya gerakan backswing yang maksimal, menyebabkan kekuatan dan kecepatan smash tidak maksimal pula. 3. Posisi bola pada saat memukul terlalu ke belakang sewaktu berada di atas kepala. 4. Pukulan smash tidak berhasil melewati net. 5.
pukulan smash keluar dari bidang permainan lawan. Tips melakukan teknik smash yang kuat dan keras. Beberapa teknik yang perlu diperhatikan untuk menghasilkan pukulan smash yang benar dan berkualitas dalam bulu tangkis adalah: 1. Posisi pegangan raket, grip dengan benar. 2. Bergeraklah dengan cepat untuk mengambil posisi yang tepat untuk melakukan pukulan. 3. Sikap badan harus tetap lentur, kedua lutut dibengkokkan dan tetap berkonsentrasi pada shoot lekuk. 4. Carilah timing atau waktu yang tepat untuk melakukan pukulan. 5. Perkenaan raket dan shoot lekuk berada di atas kepala dengan cara meluruskan lengan untuk menjangkau shoot lekuk setinggi mungkin. Gunakan tenaga pergelangan tangan semaksimal mungkin dengan cepat pada saat memukul. Akhiri rangkaian gerakan pukul itu dengan gerak lanjut ayunan raket yang sempurna ke depan badan. Adapun cara melakukan smash sebagai berikut, yaitu: 1. Perhatikan pegangan raket. 2. Sikap badan harus tetap lentur, kedua lutut dibengkokkan dan tetap berkonsentrasi pada kok. 3. Perkenaan raket dan kok di atas kepala dengan cara meluruskan lengan untuk menjangkau kok itu setinggi mungkin dan pergunakan tenaga pergelangan tangan pada saat memukul kok. 4. Lakukan gerak lanjutan dengan mengayun raket yang sempurna ke depan badan. Adapun cara memperkuat pukulan smash dalam bulu tangkis paling jitu, yaitu bermain bulu tangkis bukan hanya tentang menguasai setiap teknik dasar permainan bulu tangkis dengan baik saja, melainkan juga kita perlu meningkatkan kualitas pukulan dengan memperkuat pukulan smash agar mampu menyerang lawan secara sempurna. Ada beberapa cara memperkuat pukulan smash dalam bulu tangkis yang bisa dilatih agar performa bulu tangkis Anda jauh lebih baik. Adapun bentuk-bentuk latihan dalam permainan bulu tangkis untuk melakukan smash, yaitu: 1. Melakukan pemanasan terlebih dahulu, yaitu melakukan pemanasan adalah suatu aktivitas wajib setiap sebelum melakukan olahraga dan sebelum bermain bulu tangkis pun. Pemanasan dengan meregangkan tubuh akan memberikan efek baik bagi performa Anda nantinya. Bahkan pemanasan pun perlu dilakukan secara dinamis dan statis supaya dapat meminimalisir terjadinya cedera, khususnya bagian pergelangan tangan. Yang kedua, berlari. Latihan lari adalah salah satu cara juga dalam memperkuat pukulan Anda saat melakukan smash. Bentuk latihan fisik bulu tangkis ini bisa dilakukan rutin dengan durasi 30 menit setiap kali sebelum memulai latihan inti bulu tangkis. Tubuh akan terasa lebih fleksibel nantinya dan otot juga akan dicegah dari cedera ketika melakukan lari ini, apalagi saat melompat untuk menambah smash. 3. Push up. Melakukan push up adalah salah satu cara agar kekuatan lengan dan tangan bertambah baik, sehingga hal ini otomatis juga turut berpengaruh pada kekuatan pukulan smash yang dilakukan saat menyerang lawan. Untuk latihan push up sendiri dianjurkan untuk melakukan sehari minimal 30 kali agar otot lengan bisa jauh lebih kuat. 4. Jumping smash. Jumping juga merupakan sebuah latihan yang pas dilakukan secara rutin agar mampu melakukan smash dengan kuat dan sempurna. Selain berlari, latihan jumping alias melompat adalah yang paling dibutuhkan dalam melakukan smash. Lompat tali dan lari sprint adalah contoh latihan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas permainan Anda. Latihan barbel. Mungkin latihan angkat beban adalah suatu latihan yang dianggap berat oleh beberapa pemain bulu tangkis. Namun beberapa latihan menggunakan barbel akan menguntungkan bagi kekuatan pergelangan tangan dan lengan Anda. Namun barbel yang digunakan sebaiknya dengan bobot yang tepat.
Barbel dengan bobot 5-10 kg adalah yang paling dianjurkan untuk Anda gunakan sebagai bagian latihan. Gunakan satu tangan untuk mengambil sebuah barbel, di mana kemudian posisi tangan diluruskan ke arah atas sebelum Anda gerakan ke atas bawah. Lakukan dengan tangan bergantian dengan hitungan yang sama, supaya tangan kanan dan kiri menerima efek yang seimbang. 6. Melatih scissors jump. Teknik melompat scissors jump juga merupakan sebuah latihan yang bisa menjadi cara membuat pukulan smash pemain bulu tangkis makin mantap dan kuat. Latihan yang juga disebut lompat gunting ini meminta Anda untuk lebih memperhatikan langkah saat berlari menuju arah datangnya kok. Di saat yang tepat, lakukan lompatan dengan posisi kaki kanan di belakang dan kaki kiri di depan. Lalu putarlah tubuh ke kiri secara horizontal sewaktu berada di udara sehingga tenaga otomatis bertambah. Smash akan menjadi lebih kuat apabila ada tambahan tenaga dari scissors jump ini dikombinasikan dengan tenaga berlari untuk memukul kok. 7. Menggunakan pergelangan tangan. Pada waktu menggenggam raket, pastikan cara memegang raket bulu tangkis untuk tidak berlebih supaya otot tidak menjadi tegang yang otomatis bila tegang bakal terdampak pada tingkat akurasi dan kecepatan yang rendah. Gunakan pergelangan tangan ketika melakukan smash dalam upaya menambah tenaga dan sebaiknya tak terlalu banyak memakai tenaga di awal. Pada waktu melakukan smash, tidak dianjurkan untuk mengendalikan lengan bagian atas serta bahu sebab kedua bagian tersebut justru malah kurang cepat dan kuat dalam melakukan pukulan smash. Smash tajam dan kuat bukanlah bergantung pada beberapa besar otot pemain, melainkan penggunaan pergelangan tangan dapat menjadi kunci utama agar kok bisa menukik secara cepat dan mantap. Yang ke-8, membatasi penggunaan lengan dan bahu. Dalam mengayunkan raket, memang lebih baik berfokus pada penggunaan pergelangan tangan, namun bakalan berarti tidak boleh sama sekali menggunakan tenaga dari bahu dan lengan. Penggunaan tenaga dari kedua bagian tubuh tersebut bisa dilakukan, namun hanya sedikit dan dibatasi. Cukup lakukan ayunan lengan seperti arah seperempat lingkaran. 9. Posisi tubuh yang benar. Kelincahan adalah salah satu faktor yang mampu membuat pukulan smash bisa sempurna dan agar smash bisa lebih kuat serta baik. Pastikan untuk posisi tubuh berada dalam keadaan yang tepat. Tubuh bisa dicondongkan ke arah depan saat hendak melakukan smash, ketimbang ditekuk ke belakang. Itulah mengapa dalam hal ini kecepatan observasi dan prediksi alur pembangunan kok sebelum sampai tanah adalah yang paling penting dimiliki oleh setiap pemain bulu tangkis. Setelah ada beberapa pada posisi condong ke depan dan dikunci, alihkan langkah dan posisikan diri di belakang kok beberapa langkah saja. Sesudah ada di belakang, larilah menyongsong kok yang datang dan langsung siap melakukan smash. 10. Latihan timing. Melakukan pukulan smash bila tak tepat timingnya maka tentu akan menjadi kurang maksimal hasilnya. Konsentrasi harus tinggi ketika melatih timing ini dan sewaktu latihan, mintalah bantuan teman sebagai pengopor kok ke arah Anda di mana posisi Anda pun siap men-smash. Ulangi terus latihan ini hingga pukulan tepat dan kuat. Penting untuk mengetahui cara memperkuat pukulan smash dalam bulu tangkis di mana hal ini sama pentingnya seperti ketika para pemain baru perlu mendalami cara bermain bulu tangkis untuk pemula. Dengan permainan yang menggunakan tentu siapa tahu Anda bisa menjadi salah satu pebulu tangkis terbaik dunia di masa mendatang.
Adapun kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan smash, yaitu langkah kaki yang kurang tepat atau belum siap untuk melakukan lompatan saat melakukan smash. Langkah yang diambil terlalu banyak atau besar. Pada saat memukul bola, tangan tidak memukul dengan keras atau tangan tidak pas mengenai bola. 4. Bola mengenai net, sehingga bola akan terjatuh tidak ke arah lawan. Terjadinya tabrakan dengan pemain lain saat akan melakukan smash. Hilang fokus saat melakukan smash. Kesimpulan yang saya makanya itu jadi dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pukulan smash itu harus dalam keadaan sikap dan memperhitungkan tiap-tiap langkah dengan benar. Ya, itulah materi yang sempat saya bawakan dalam permainan olahraga bulu tangkis, yaitu smash dan bentuk-bentuk latihannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup materi pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.